Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dia dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Tugas mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan dengan kedudukan belajar mengajar. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku. Tingkah lakunya baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Tingkatan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, melainkan dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri. Menurut Al-Ghazali, belajar adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran, di mana proses-proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju manusia yang sempurna. Ilmu itu harus mengantarkan orang yang mempelajarinya mempercayai mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sekiranya keduanya tidak bisa diraih pada tindakan yang tidak ada kebahagiaan tidak kebahagiaan di akhirat bisa diperoleh karena ialah kebahagiaan yang hakiki. Konsep belajar dalam mencari ilmu menurut Al-Ghazali dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu taklim insan dan taklim rabbani. Taklim insan adalah belajar dengan bimbingan manusia, sedangkan taklim rabbani adalah belajar dengan bimbingan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat ulama mengenai ilmu yang wajib dituntut lebih dari 20 pendapat. Setiap kelompok mengemukakan dalil dan argumentasinya, di antara lain Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihlul Mubin yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mengenai Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang diperoleh melalui makrifat hati. Tentunya ilmu ini tidak diperoleh melalui mempelajari ilmu kalam, bahkan menjadi paham dalam takdir baginya. Hadis tentang kewajiban belajar mengajar. Ada dua hadis tentang belajar mengajar, yaitu ada mencari ilmu itu adalah wajib setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Adil Bar. Orang yang mengajar kebaikan kepada manusia segala sesuatu, memohon ampunan untuknya. Hadis riwayat Ibu Abbas. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang mesti diketahui seperti ilmu yang mengenai Maha Pencipta, ilmu yang mengenai kenabian, ilmu mengenai tata cara sholat, ilmu lain sebagainya, dan semua ini hukum mempelajarinya ada wajib. Telah kita ketahui pada hadis tersebut bahwasanya mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bukan hanya bagi kaum Adam, bahkan kaum Hawa pun diwajibkan untuk mencari ilmu. Tentunya dengan melalui proses pembelajaran, salah satunya komponen dalam sistem pendidikan adalah adanya peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Abdul Hasan Al-Muharriri juga menjelaskan bahwa setiap orang wajib menuntut ilmu cocok dengan
kesiapannya dan cocok dengan ketingkatan setelahnya. Setelah dia menerima ilmu yang wajib baginya secara umum. Seorang alim juga harus mengajarkan muridnya ilmu yang memang siap untuk diterimanya. Ada pula konsep belajar mengajar menurut Quran surat Al-Alaq. Ada 5 ayat pertama yang diterima Rasulullah SAW sebagai wahyu terdapat pada surat Al-Alaq. Yang ada juga yang menamainya dengan surat Al-Iqra, karena kata pertama di sana adalah Iqra. Para ulama tafsir juga bersepakat bahwa ayat ke-1 sampai dengan ke-5 adalah ayat di mana pertama kali Allah menegaskan Allah yang Maha Esa itu menjelaskan segala ilmu pengetahuan. Dari sini Allah mengajarkan kita agar semua belajar membaca dalam semesta lingkungan seliling kita. Mungkin sekian penjelasan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.